Definisi blended learning. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah dari blended learning? Apa sih itu blended learning? Jadi, istilah blended learning itu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu blended dan learning. Blended yaitu campuran atau kombinasi yang baik, sedangkan learning adalah pembelajaran. Jadi, blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran konvensional dengan materi online, atau model pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran ataupun penggabungan antara satu model dengan model lainnya. Guys, sekarang kita masuk pada sejarah blended learning. Pada tahun 1840 merupakan kursus jarak jauh pertama yang diperkenalkan oleh Sir Isaac Pitman. Berhubung pada tahun tersebut belum ada teknologi, maka beliau mengirimkan teks melalui pos kepada siswanya. Selanjutnya, tahun 1960 sampai 1970, pada era ini, pembelajaran sudah mengalami kemajuan dengan melakukan pelatihan berbasis komputer pertama yang dikembangkan dengan menggunakan komputer mini dan mainframe. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1980, metode pembelajaran pun sudah semakin berkembang lagi. Para peserta didik bisa belajar dengan menggunakan video yang ditayangkan di TV. Nah, tahun 1980 sampai 1990, pada tahun tersebut, teknologi komputer sudah semakin berkembang. Pendidikan dalam jaringan jadi lebih mudah karena dibantu oleh munculnya aplikasi e-learning atau CD-ROM. Selanjutnya, 1997, pada tahun tersebut, perkembangan teknologi menjadi semakin cepat dengan munculnya internet. Pada saat tersebut, kemudian muncullah Learning Management System. Tahun 1999, di tahun tersebut mulai terjadi penggabungan luas dengan situs-situs. LMS berkembang penuh ke arah e-learning berbasis web untuk pembelajar juga administrasi belajar mengajarnya. Dan pada tahun 2000 sampai sekarang, metode blended learning sudah dipergunakan secara luas dan terus mengalami perkembangan. Jenis-jenis blended learning. Pertama, stasiun rotation blended learning. Siswa berpindah-pindah di antara beberapa stasiun pembelajaran dalam kelas. Misalnya, 90 menit dibagi menjadi 3 sesi, masing-masing 30 menit. Contohnya, stasiun 1 untuk belajar mandiri dengan video pembelajaran, stasiun 2 untuk diskusi kelompok, dan stasiun 3 untuk interaksi dengan guru. 2. Lab Rotation Blended Learning. Siswa bergantian antar belajar di laboratorium komputer dan aktivitas lainnya di kelas. Contohnya, mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan seperti penggunaan lab komputer, lalu kembali ke kelas untuk berdiskusi. 3. Remote Blended Learning. Siswa belajar sebagian besar secara daring untuk mencapai tujuan pembelajaran individu dengan sesi tatap muka terjadwal. Contohnya, fokus mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosen hanya sekali, sesuai dengan kebutuhan. 4. Flex Blended Learning. Pembelajaran daring menjadi inti utama didukung aktivitas tatap muka. Contoh, siswa memiliki akses ke materi online sepanjang waktu dan mendapatkan bimbingan dari guru saat diperlukan, baik online maupun offline. 5. Flipped Classroom Blended Learning. Siswa mempelajari materi di rumah dalam bentuk video atau bacaan dan melakukan praktik atau diskusi di kelas. Contoh, Flipped Classroom dimulai dari pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten yang disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran online di luar kampus, mahasiswa kemudian memperdalam dan berlatih memecahkan soal-soal di kampus bersama dosen ataupun teman sekelas. Materi selanjutnya ialah keunggulan dan kelemahan dari blended learning, di mana keunggulannya yang pertama yaitu penyampaian pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan jaringan internet. Yang kedua,
Peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara offline atau online dan berlangsung di luar jam pelajaran. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Selanjutnya, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Nah, selain dari keunggulan, tentu saja blended learning ini juga memiliki kelemahan, di mana kelemahan yang pertama yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik dan guru. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran oleh pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi.